Sebuah ruko 4 lantai di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu pagi terbakar. Asap yang membumbung tinggi menyita perhatian warga dan pengendara. Petugas pemadam kebakaran yang turun ke lokasi bahkan sempat kesulitan memadamkan api. Akibatnya 4 orang petugas sempat terjebak asap di dalam ruko. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik yang berada di lantai dasar bangunan ruko. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah minibus tertabrak kereta komuter lain di perlintasan palang pintu manual Rawageni, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sesaat setelah tabrakan, sopir minibus selamat dan berhasil keluar dari kendaraannya. Diduga sopir tidak mendengar teriakan penjaga pintu karena kondisi kendaraan ramai. Perjalanan KRL pun terhenti dan penumpang terpaksa dievakuasi. Sementara itu, perjalanan KRL terutama dari arah Bogor ke Jakarta yang sempat terganggu Rabu siang sudah berangsur normal. Polisi berhasil menggagalkan perampokan di sebuah minimarket di Jalan Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi sempat melepaskan tembakan beberapa kali peringatan ke udara agar para pelaku menyerah. Dalam rekaman CCTV menunjukkan detik-detik kawanan perampok menyatroni minimarket. 3 pelaku yang diduga membawa senjata tajam langsung menyekap karyawan yang sedang berjaga ke lantai 2 minimarket. Tak berselang lama, aksi perampokan diketahui warga setelah salah satu karyawan yang disekap berteriak minta tolong. Setelah pengepungan selama hampir 2 jam, para pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan dan langsung dievakuasi ke Polsek Pagedangan. Sementara 3 karyawan minimarket yang disekap bisa dibebaskan tanpa ada yang terluka. Kericuhan pecah di sejumlah wilayah di Swedia saat polisi mencoba membubarkan demonstran yang marah. Kemarahan demonstran dipicu aksi kelompok anti-Islam Denmark di Swedia selama beberapa hari. Kelompok anti-Islam dipimpin oleh politikus sayap kanan Rasmus Paludan yang menginisiasi gerakan membakar Al-Quran di sejumlah kota di Swedia sejak akhir pekan lalu. Kericuhan terjadi sejak Jumat malam waktu setempat antara demonstran dan polisi anti huru-hara di kota Obrero sebelum aksi pembakaran Al-Quran dilakukan Paludan di kota tersebut. Dalam kericuhan, 12 polisi terluka dan 4 mobil polisi dibakar massa. Saksi mata mengatakan demonstran melemparkan batu ke arah polisi. Sementara polisi menerjang demonstran yang berkumpul dengan mobil. Polisi juga menyemprotkan cairan merica kepada orang yang berada di pinggir jalan maupun warga yang merekam aksi demo dengan telepon genggam mereka. Rasmus Paludan dan partainya, Strandkurs, membakar kitab suci umat Islam di area terbuka kota Linköping, pantai timur Swedia. Penduduk di Linköping mayoritas menganut agama Islam. Ratusan orang sempat turun ke jalan untuk menentang tindakannya, namun Paludan tetap meneruskan aksinya. Selain demonstrasi di kota Obrero dan Linköping, kerusuhan juga terjadi di Stockholm, Norrköping, Landskrona, dan Malmö. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner boga bahari atau seafood, tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi ikan asap untuk berbuka puasa. Aroma ikan asap yang khas akan semakin lengkap rasanya dengan colekan sambal yang pedas. Jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur terkenal dengan kuliner khasnya yaitu ikan asap. Jika Anda melewati kawasan Parsean, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, tidak ada salahnya Anda mampir di pusat oleh-oleh ikan asap. Pada bulan puasa seperti saat ini, pembeli ikan asap selalu ramai. Bahkan mereka datang dari berbagai daerah, seperti Malang, Surabaya, Lumajang, Jember, bahkan Jakarta. Asap proses pematangan ikan yang mengepul memang mengundang aroma yang menerbitkan rasa lapar, terutama menjelang berbuka puasa. Cita rasa khas berbagai ikan seperti kerapu, tuna, kakap, barakuda yang diasap bercampur sambal membuat pecinta kuliner ikan asap merasa ketagihan. Untuk bisa menikmati kuliner ini, harga ikan asap bervariasi dari yang termurah Rp10.000 hingga Rp100.000. Asapnya kan baunya khas. Oh gitu ya? Iya. Khusus di daerah Pantura ya, arah Probolinggo, arah ke Paiton. Wow, mantap. Dagingnya putih, karena si dagingnya coklat. Ya,
Yang paling laris dagingnya putih. Ya. Iya. Harganya pun beda-beda. Ada 30.000, 103, 40, 20, macam-macam. Penikmat kuliner ikan asap bisa membawa pulang ikan dan dihangatkan di rumah atau langsung disantap di warung sebagai hidangan berbuka puasa. Rica-rica mentok asal Demak, Jawa Tengah menjadi salah satu menu pilihan warga untuk berbuka puasa. Sensasi rasa pedas dan lunaknya daging mentok ini memberi kenikmatan khas saat disantap. Rica-rica mentok, kuliner bercita rasa pedas yang menjadi daya tarik pengunjung di Terminal Demak, Jawa Tengah yang paling pas dinikmati saat berbuka puasa. Hampir seluruh penikmat rica-rica mentok mengakui kelembutan dagingnya. Bumbu rica yang dipadu dengan rempah menambah aroma dan rasa saat disantap. Selain harga per porsinya yang terjangkau, di bulan Ramadan menu rica-rica mentok paling pas dinikmati saat berbuka karena mengandung banyak protein. Bumbunya itu sangat meresap sampai daging doang tuh. Apalagi nih bagian matanya. Paling suka pedesnya pas banget. Selera aku kan pedes, jadi suka pedes. Selain rica-rica mentok, hidangan asam-asam daging sapi juga menjadi menu favorit warga Demak. Banyak pengunjung dari luar kota Demak berdatangan hanya untuk mencicipi menu makanan bercita rasa pedas dan gurih ini. Kesukaan sih, kesukaan. Peminat pengunjung alhamdulillah banyak. Ini banyak yang Mak, berbuka puasa di sini ya. Iya. Kabarnya harganya murah ini. Iya, harganya satu porsi rica-rica plus nasi plus minuman itu 35. Kalau yang asam-asam? Asam-asam 25. Ini dua menu yang selalu diburu sama. Iya, yang selalu diburu itu pengunjung peminat. Keistimewaan dari rica-rica mentok Di sini mungkin lebih empuk kali ya, lebih empuk, tidak amis gitu. Kita berani bumbunya, berani rempah-rempahnya, Pak. Rasa lapar setelah seharian berpuasa akan tergantikan dengan nikmatnya menu rica-rica mentok. Harga per porsinya pun terjangkau. Anda cukup merogoh kocek Rp35.000. Dari rica-rica mentok di Demak, Jawa Tengah, kita ke menu bebek goreng yang ada di Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Desi Juliani yang sedang menikmati nikmatnya bebek goreng yang menjadi favorit warga Bandung saat berbuka puasa. Desi, silakan. Ya, selamat malam Anissa dan pemirsa, selamat berbuka puasa untuk Anda pemirsa yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya belum menyantap bebek nih yang udah dadah-dadah di sebelah saya nih Anissa dan pemirsa, tapi saya mau menceritakan sedikit dulu nih sama Anda pemirsa. Ini adalah salah satu restoran bebek terkenal di kawasan di Pati Ukur, Kota Bandung, dan bebek ini bisa cukup dibilang legendaris pemirsa, dan pemirsa juga bisa lihat inilah suasana terkini ya buka puasa di warung atau di restoran bebek yang ada di kawasan di Pati Ukur, Kota Bandung ini. Ini memang cukup legendaris pemirsa. Kenapa? Karena sejak 2002 sampai sekarang masih tetap mempertahankan cita rasanya. Cita rasanya itu kayak apa sih? Jadi bebek di sini pemirsa terkenalnya dengan dagingnya yang empuk, kemudian tidak berbau, dan ya yang paling terkenal di sini adalah sambalnya. Penasaran nggak sih sambalnya seperti apa ya pemirsa? Nah, karena ramai banget nih lagi buka puasa juga, ini di hadapan saya sudah ada menunya. Pemirsa, kita akan langsung cobain ya. Seempuk apa sih daging bebeknya nih? Coba bisa dilihat pemirsa. Kulitnya gimana nggak menggoda, coba ya. Bebek dada, saya pesen yang dada, terus lengkap, ada paket lengkap juga sih, terus ada ati ampelanya juga, ada tempe, sama ada tahu tentu saja. Dan gak ketinggalan ada sambalnya, karena ini emang yang
yang bikin terkenal banget pemirsa. Yang ini adalah sambal tomat ya. Ini ada tomat, bawang merah, bawang putih, gula, garam. Kemudian yang ini buat Anda yang pecinta pedas. Ini adalah sambal pedas atau enggak bisa juga dibilang di sini terkenalnya sambal bawang. Bisa dilihat di sini juga potongan bawang putihnya juga banyak ya. Kita langsung coba Anissa dan pemirsa. Oke, sebentar ya. Tetap prokes. Oke, kita coba dulu dari bebeknya ya pemirsa ya. Nih, bisa dilihat. Aduh, ini lembut banget pemirsa. Coba dilihat. Ini kulitnya, masih panas juga. Ini benar-benar empuk sih. Coba ya. Ini beneran empuk atau enggak? Emang beneran empuk pemirsa. Tuh. Gampang banget untuk disuirnya. Kita coba dulu sambal yang tomat ya. Coba disapu dulu. Sebentar, ini simpen dulu. Ini ya. Sesuai namanya pemirsa, sambal tomat. Ini emang untuk Anda yang nggak begitu terlalu suka pedas karena memang rasanya dominan manis. Kemudian, ini yang kulitnya ya pemirsa ya. Bagian paling enak nih. Kita coba sambal pedasnya, sambal bawang. Bismillah, semoga nggak pedas ya Allah. Wow, pedas banget. Ini pedas banget pemirsa. Tapi untuk Anda yang suka pedas, ini cocok sih karena langsung kerasa gitu di tenggorokan sih rasa pedasnya itu. Tapi ini nagih, gimana dong? Coba kita pakai nasi ya, pakai nasi putih coba ya gimana rasanya. Ini nasinya juga masih panas pemirsa. Mantap banget nggak tuh? Enak banget. Kalau ditanya nih pemirsa, enak sambal mana atau lebih suka sambal yang mana? Yang tomat atau yang pedas atau sambal bawang ya? Karena udah terlanjur pedas pemirsa, dan kalau berhenti itu makin pedas, jadi saya mendingan pilih yang sambal bawang aja. Aduh, ini kayaknya nggak beres nih. Ini udah mulai keringetan nih. Saya kembalikan dulu ke Anissa kalau gitu ya Nis. Mohon maaf loh bikin ngiler loh Nis. Baik Desi, silakan dilanjutkan makan menu berbuka puasanya. Selamat makan Desi, terima kasih. Desi Juleni melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.